Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Miss Lina mau bahas tentang diri yang baru, ya. Jadi kadang kalau Miss Lina buat video tuh kadang suka kayak mikir aja gitu topiknya apa gitu, terus kayak mengalir ya. Mungkin mungkin sedikit klarifikasi ada yang bilang kalau mata Miss Lina kemana-mana gitu ya. Karena memang mungkin lagi mikir ya, dan Miss Lina pernah coba kayak kemarin di video berusaha matanya nggak kemana-mana tapi malah jadi nggak fokus, jadi ya udah ya, terima dulu kayak gini. Tapi kalau merasa terganggu nggak usah nonton, maksudnya dengerin aja gitu. Takutnya kalau bilang nggak usah nonton nanti kena cancel apa, ke cancel culture ya. Bilang nggak usah nonton kayak nggak butuh ditonton gitu. Mmm, Didengerin aja gitu ya. Tapi terima kasih untuk, masukannya ya, Sira bakal berusaha gitu. Mmm, oke. Jadi, eee, kalau kamu pernah lihat video Messina yang sebelumnya, oh iya, sebelumnya ini video 100 berapa ya, Messina kayaknya belum pernah ngenalin diri ya. Jadi, Messina, pekerjaannya dari lulus kuliah itu guru bahasa Inggris ya, guru privat bahasa Inggris. Terus sekarang kesibukannya, lagi buka kursus bahasa Inggris, lebih ke, yang me-manage-nya juga turut training guru baru, terus juga Messina juga homeroom, eee, TK di salah satu sekolah swasta ya. Terus Messina itu orangnya suka belajar, suka nyoba-nyoba ya. Misalnya Messina jualan, produk Viva juga, terus, Messina buat YouTube ini sebagai sarana untuk sharing, juga untuk melatih public speaking Miss Lina gitu ya. Mungkin itu aja perkenalan singkat. Nah, ini, kalau kamu cek tulisan Miss Lina di @misslina.english atau di Blogspot, karinayulianti.blogspot.com, di sini ada nulis guru baruku ya. Jadi, itu Miss Lina belajar dari TVB, Kaji Roso, dari videonya, dan juga, sebelumnya Miss Lina pernah ikut, eee, training-nya Bosman Madigu ya, yang Millionaire Mindset, itu saat Miss Lina lagi terpuruk ya, habis divorce ya. Terus, karena kayak nggak semangat, terus lagi ada dana, ya udah ikut itu aja. Eee, dan semenjak itu, Miss Ina suka, dalam proses healing Miss Ina gitu ya, Miss Ina, suka baca buku gitu ya, suka sharing-sharing juga, dengerin YouTube gitu. Nah, eee, terus karena Miss Ina suka dengerin YouTube nih, karena banyak mungkin kadang lupa ya siapa yang bilang, tapi, eee, oh ya, TVB juga bilang kayak, ganti identitas kamu ke identitas yang baru gitu. Kayak misalnya, kamu mau bilang apa, Laki Lina Rich Fit gitu. Kalau kalau Miss Lina mau, ubahnya gitu, kata kata TVB, 2 kata gitu cukup ya, Laki Lina Rich Fit gitu. Bahkan kadang Miss Lina suka beranggapan gini, kan nama Miss Lina tuh kan Karlina Yulianti gitu, kaya gitu kan. Nah, jadi bikin buat identitas diri yang baru, dan itu nanti perilaku akan, eee, berkaitan erat dengan identitas baru yang itu, gitu. Kayak misalnya, eee, juga selain identitas baru itu juga tambah komitmennya ya. Nah, ini Miss Ina mau sharing sesuatu ya, jadi, eee, kalau sebelumnya, Miss Ina sharing tentang mengikuti kata hati ya di video sebelumnya, dibilang Miss Ina belajar jahit gitu ya. Nah, kebetulan nih kayak anaknya Miss Ina dikasih tahu untuk pakai aplikasi Duolingo ya, dan Miss Ina juga baru coba, dan itu bagus ya untuk yang belajar bahasa ya. Terus, Miss Ina coba belajar bahasa Prancis ya, Duolingo bahasa Prancis, nanti mungkin coba lagi yang Arab ya. Nah, intinya apa yang Miss Ina mau sampaikan dari Duolingo itu, eh, kalau misal kamu mau coba ya, itu ada tentang komitmen. Komitmen berapa menit mau latihan, per harinya gitu. Nah, jadi selain kalau yang Miss Ina pikir ya, selain punya identitas diri yang baru gitu, misalnya identitas diri apa, aku yang
aku sih paling berusaha misalnya gitu. Kayak misalnya kayak suka usaha apa gitu, kayak jualan apa gitu ya. Nah tambah komitmennya gitu, komitmen untuk, melakukannya gitu. Karena dengan komitmen, kamu akan lebih bersemangat lagi untuk melakukan hal itu tanpa menunggu motivasi dari luar gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, mungkin kalau lagi di, hari-hari kerja mungkin karena kita capek juga karena udah kerja dari pagi sampai sore gitu ya, eee, lebih ke istirahat gitu. Tapi kalau misalnya kamu lagi libur gini kan kamu ada waktu untuk mengembangkan diri kamu gitu, sambil juga ya kalau capek ya istirahat gitu kan. Nah, mmm, jadi Miss Ina sempat renungkan ini nih, dan juga ini juga kebetulan dengan, Ramadan yang sudah lewat ya, dan Miss Ina kayak mikir, mau pertahankan, kebiasaan yang baik gitu. Misalnya apa, misalnya, eee, sesuai dengan nah kebiasaan ini nanti akan mengikuti identitas diri. Misalnya kebiasaan apa nih, kayak Miss Ina, tadi nih makan, Miss Ina berusaha sedikit gitu makannya gitu, karena Miss Ina mikir karena udah terbiasa gitu puasa, bisalah dikurangin. Nah terus, Miss Ina pikir lagi, apa nih mental block-nya? Oh mental block-nya pikiran misalnya takut lapar gitu. Nah tapi kalau ada mental block gitu ya, misalnya diajarin tuh kita bisa tulis tuh. Nah terus kita tiban, tiban tulisannya pakai huruf kapital. Kita bilang, "Enggak, aku nggak takut," misalnya, aku nggak takut lapar, aku kalau puasa kuat kok," gitu. Jadi apa, dihempaskanlah itu pikiran negatif gitu ya, sampai keyakinan itu turun dan nanti akan berpengaruh pada perilaku gitu. Nah terus selain juga mau ngurangin makan nih, misalnya share ini biar juga lebih inget ya, insya Allah nih misalnya udah ada niat nih kayak, eee, apa, mau puasa gitu ya, bayar utang puasa, terus juga bayar utang puasa yang pas hamil itu juga belum dibayar ya, insya Allah pengen bisa ya Senin Kamis ya insya Allah. Terus apalagi nih, habit baru apalagi nih, habit misalnya bangun malam, itu misalnya masih PR banget, karena kadang emang nggak kebangun gitu, tapi kalau Ramadan itu kayak kebangun gitu. Nah tapi yang misalnya perlu perbaiki itu, kadang kalau nggak pakai waker malah jadi kesiangan, subuhnya jadi agak siang ya. Mungkin kali baiknya nunggu sampai subuh gitu ya kalau misalnya kuat ya. Kalau kamu gimana, bisa kasih tips juga ya tentang misalnya tentang sholat malam. Nah, kalau misalnya diperhatikan lagi, misalnya gini, misalnya ada suatu habit karena kamu udah sering melakukannya, kamu udah menganggap itu bagian dari diri kamu. Misalnya apa? Misalnya bukan nyebutin amal ya, tapi kayak jadi contoh, jadi semangat juga. Misalnya apa? Misalnya sholat duha gitu, sholat duha kamu udah melakukannya dari dulu. Nah, PR misalnya apa nih? Sholat tahajud ya. Nah, terus apalagi kebiasaan yang mau dipertahankan nih? Misalnya baca Al-Quran gitu, baca Al-Quran dengan arti ya gitu. Mmm, jadi dengan kebiasaan-kebiasaan itu, kamu bisa membentuk identitas diri yang baru dan kamu juga bisa membenamkan keyakinan dalam diri kamu. Nah, Misina kan, kalau lagi libur suka cari kerjaan gitu ya, misalnya kayak beres-beres barang gitu ya. Misina ketemu yang Misina print dulu gitu, misalnya kayak, Best Decade Ever, Mel Robbins, terus ada, Jump-nya Kim Perel ya, ada exercise book-nya. Sama ada yang Bob Proctor Mindset 2020. Jadi memang Messina suka belajar itu dari dulu ya. Nah terus ada di bagian, eee, yang bagiannya Mel Robbins itu dituliskan 5 impian aku gitu. Nah dituliskan, nah saat dengan tuliskan, merasakan, terus, yang pas kemarin nih hari ini Messina belum nulis. Jadi yang pas kemarin tuh misalnya jadi semangat gitu, misal apa, Messina tuh, lagi mau nulis buku bahasa Inggris. Ya, untuk pemula pokoknya gitu. Nah, tapi Messina sadari kadang suka kayak ada males, gimana gitu. Tapi dengan nulis itu gitu, terus ada juga, ini Messina lupa nih antara Kim Perel atau Mel Robbins ya. Jadi ada jangka waktunya gitu, ada rencananya misalnya, oh yang ini Kim Perel, rencana kegiatan per bulan, per minggu, minggu 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada rencana kegiatannya.
Nah, dengan ada rencana kegiatannya, ada waktunya, jangka waktunya, maka jadi bisa, evaluasi diri, "Aku udah ngerjain apa belum sih?" Gitu. Jadi kayak nanti kayak insya Allah kayak malesnya tuh tergeser sendiri gitu, digantikan dengan komitmen gitu, sama dengan identitas diri yang baru, kalau perlu tambah lagi keyakinan. Keyakinan apa? Misalnya gini ya, kayak mungkin kamu udah lihat misalnya influencer atau, mmm, tokoh-tokoh ya, pakar ya, mereka menjemput rezeki dengan menjual e-book misalnya. Nah, mereka kerja di awal tapi terus mereka jual gitu ya, terus nanti kayak kalau ada yang beli tuh transfer ya. Bisa juga kayak lagi tidur ke transfer gitu. Nah, kalau Misina keyakinannya kayak, "Ayo Karlina buat bukunya, emangnya kamu mau kerja pakai tenaga terus gitu, bikin produk apa digital," gitu. Nah, itu bisa tuh, jadi kayak pain point-nya apa gitu ya, titik yang sakit di mana gitu, sama kamu tuh mau dapet apa gitu, inget hadiah ya. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan sama kayak Ramadan ya, Allah kasih, eee, bonusnya ampunan yang besar gitu ya. Nah, terus ini juga correct me if I'm wrong ya, misalnya masih belajar kayak, kesuksesan Ramadan seseorang tuh terlihat setelah itu mereka perilakunya makin membaik atau enggak gitu, ibadahnya makin rajin atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya tentang identitas diri yang baru nih, mungkin kamu juga bisa, list down gitu kayak perubahan apa yang, sudah kamu capai, misalnya kalau misalnya masih gampang sakit hati atau enggak gitu. Terus kalau